Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabilillah dengan NPM 2006 57 50 51. Di sini dari kelompok 9 merepresentasikan teman-teman saya untuk melakukan pembukaan dan presentasi hari ini. Di kelompok saya terdapat 3 rekan saya juga, ada Ditya Kumara Mardika, Ahmad Wildan Johirul Kamil, dan Elsa Septiana Ratu Arum. Lalu topik yang kita angkat di sini adalah improving efficiency of aluminum sacrificial anode using cold work process. Yang mana sacrificial anode ini lebih kita kenal dengan anoda korban. Mungkin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya pada presentasinya. Baik, kali ini outline yang kita bawa adalah yang pertama introduction, yang kedua metodologi, yang ketiga result analysis, dan yang terakhir conclusion. Baik, introduction. Apa sih sebenarnya aluminium itu? Baik, aluminium merupakan salah satu unsur yang digunakan sebagai anoda korban. Unsur ini sering digunakan dalam industri oil and gas. Lalu apa sebenarnya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh aluminium? Baik, yang pertama, aluminium ini memiliki kesetaraan elektrokimia atau yang disebut equivalent of electrochemical yang lumayan tinggi. Yang kedua, aluminium ini memiliki thermal dan konduktivitas elektrik yang besar. Yang ketiga, aluminium memiliki rapat massa dan massa unsur yang rendah, serta ketersediaan di alam yang cukup melimpah. Aluminium ini juga memiliki kapasitas untuk menerima arus tegangan tinggi yang mumpuni, serta harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Baik, setelahnya aluminium ini juga digunakan pada lingkungan yang memiliki sifat korosif seperti air laut, air payau, serta lumpur laut. Akan tetapi, akibat kecenderungan untuk membentuk lapisan oksida pada permukaan logam, menyebabkan efisiensi proteksi yang dihasilkan akan rendah. Susunan pelindung pada permukaan anoda akan meningkatkan ketahanan polarisasi dan menurunkan reaksi korosi pada anodanya. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi anoda adalah dengan menerapkan cold box. Cold box sendiri dapat meningkatkan galvanic side dalam microstructure sebuah material. Perubahan ini akan menyebabkan kemungkinan dari pergerakan laju korosi untuk mengurangi laju pembentukan lapisan oksida. Oke, lalu kita lanjut pada diagram Purbeck di dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Kita bisa lihat bahwa terdapat 3 daerah utama, yaitu corrosion, passivation, dan immunity. Daerah korosi yang pertama pada aluminium ditunjukkan pada dengan terbentuknya Al3+, yaitu pada kisaran energi potensial min 1,8 hingga 1,6 dengan pH min 2 hingga 4. Lalu untuk daerah korosi yang kedua yaitu dengan terbentuknya AlO2-, yaitu pada kisaran energi potensial min 2,6 hingga 1,6 dengan pH 9 hingga 16. Lalu ada daerah immunity, yaitu di mana aluminium tersebut kebal terhadap korosi, yaitu ditunjukkan pada energi potensial min 1,8 hingga min 2,6 dengan pH min 2 hingga 15. Lalu yang terakhir ada daerah passivation, yaitu di mana aluminium ini terlapisi oleh suatu, kalau di diagram Purbeck ini, yaitu aluminium bereaksi dengan H2O hingga membentuk Al2O3 H2O. Maka di mana Al2O3 ini kebal terhadap korosi, yaitu ditunjukkan pada kisaran energi potensial min 1,8 hingga 1,6 dengan pH 4 hingga 8. Lanjut. Oke, lanjut pada bab kedua, yaitu metodologi. Yang pertama di sini ada sample fabrication, yaitu pengolahan sampel. Sampel diolah atau dipadatkan dengan metode cold work cut menggunakan mesin press hidrolik dengan variasi pengurangan tinggi sampel yang beda-beda. Yang pertama 0%, 20%, dan 40%. Dari variasi pengurangan tinggi ini terdapat 12 buah aluminium
Pengumpulan data diambil dari 3 sampel dari setiap variasi pengurangan tinggi sampel setiap minggu. Ilustrasinya bisa dilihat pada gambar yang pertama ini. Oke, lanjut. Lalu lanjut pada performance measurement. Pada percobaan sacrificial anode ini dilakukan pemicuan proteksi katodik antara baja dan aluminium. Percobaan dilakukan dengan merendam 36 pasang anoda aluminium dan batang baja dalam larutan 3% NaCl selama 4 minggu. Anoda aluminium diangkat setiap minggu untuk dibersihkan dan ditimbang untuk mengukur penurunan berat sampel. Potensi korosi dari sampel dicatat 2 kali per minggu untuk mengukur performa elektrokimianya dan laju korosi. Pengukuran penurunan berat sampel juga diinspeksi secara visual. Lalu lanjut pada corrosion rate yang dilanjutkan pada teman saya, Muhammad Sabilillah. Oke, terima kasih. Lalu di sini ada corrosion rate, di mana laju korosi pada orangtum ini diukurnya menggunakan potensiostat agar kita mendapatkan data electrical potential dan resistansi polarisasi yang nantinya bisa kita gunakan untuk menghitung laju korosi. Potensial listrik yang dimaksud dalam percobaan ini itu artinya pengukuran untuk mengukur seberapa aktif sampel aluminium terhadap korosi, dan potensial ini juga bisa disebut sebagai potensi korosi. Lalu pembuatan grafik pada percobaan ini kita akan menggunakan software One Atec ditetapkan untuk mengumpulkan potensial, korosi, dan juga grafik polarisasinya. Mungkin kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada result analysis, boleh dilanjut oleh rekan saya. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Elsa Septiana Ratuarum, boleh di next. Kita masuk ke bagian bab result and analysis. PPT-nya belum ke next. Udah kok. Masih bab 2 metodologi. Oh ya, oke. Oke. Ya, ini bab 3.1 visual inspection. Yang pertama dari hasil ujinya itu kita dapat di minggu pertama tuh ada gelembung-gelembung yang muncul di ketiga tipe anoda. Nah, anoda yang dipakai ini kan ada anoda 40% aluminium cold work, 20% dan 0% cold work. Nah, yang di minggu pertama muncul gelembung-gelembung di ketiganya. Untuk minggu kedua, gelembung yang dihasilkan semakin banyak. Lalu pada minggu ketiga, warna kecoklatan pada larutannya mulai muncul di sekitar katoda karena batangan baja sudah mulai terkorosi dan terurai ke larutan. Lalu pada minggu keempat, larutan dari tipe anoda 0% dan 20% cold work sudah sepenuhnya berwarna coklat, dan pada sampel 40% cold work itu keadaannya masih sama dengan minggu sebelumnya, yaitu belum terkorosi. Di sini reaksi yang berjalan yaitu Al plus 3H2O menjadi AlOH2 plus 3/2 hidrogen. Nah, di sini kesimpulan awal yang bisa diambil adalah semakin banyak gelembung, maka semakin cepat laju reaksinya. Juga semakin tinggi level deformasi, maka semakin lama pula anoda korban akan bertahan. Next. Ya, ini mungkin ada gambar dari hasil ujinya. Next. Oke, mungkin di sini kita masuk ke analisis, yaitu surface condition atau kondisi permukaan. Dari ketiga percobaan yang kita lakukan ini, 3 variasi yang kita coba di sini, dilihat dari visual inspection-nya atau surface condition-nya. Yang paling bagus itu dapat dilihat ada di cold work 40%. Lalu untuk yang terburuk itu yaitu 0% cold work. Ini hasil setelah 4 pekan dari percobaan ya. Lalu ada banyak di mungkin segitu aja untuk surface condition. Kita masuk ke weight loss. Dari weight loss ini ada tabelnya di slide berikutnya. Tapi dilihat dari tabel 1 ini, dilihat data penurunan berat pada anoda aluminium pada minggu ke-1 sampel dengan 0% memiliki penurunan berat tertinggi. Lalu cold work 20% dan cold work 40% memiliki penurunan berat terendah. Di minggu kedua, penurunan berat sampel dengan cold work 20% ini meningkat di atas sampel dengan cold work dingin 0%. Namun sampel dengan cold work 0% ini tetap meningkat dengan stabil
Tapi yang 40% ini meningkat tajam. Mungkin bisa langsung dilihat baca slide di sini. Oke, pada minggu 3 ke 4 penurunan berat sampel pada sampel dengan kelompok 40% meningkat terus dan agak melunjak sampai melampaui yang 0% dan 20%, diikuti oleh variabel sampel yang 20% dan 0% per aluminium. Tapi jika dilihat di sini, dari rata-ratanya setelah 4 minggu, yang paling mengalami sedikit weight loss itu yang 0%, karena rata-ratanya cuma 0,101 gram, sedangkan yang 40% ini 0,132 gram. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke kesimpulan. Di sini ada corrosion rate. Di sini pengamatan variasi deformasi yang terjadi pada anoda aluminium ini dicatat menggunakan metode linear polarization resistant atau LPR pada gambar 4, dan dari hasil grafik dapat dilihat laju korosi keseluruhan variasi sampel menurun selama percobaan, dan Coldwork 20% memiliki laju korosi tertinggi pada minggu pertama menuju kedua laju, yaitu menurun tajam setelah minggu ketiga, lalu laju rata-ratanya korosi Coldwork 40% ini kita anggap paling tinggi dibandingkan yang lain, dan hasil grafik ini sesuai dengan hasil emisi hidrogen yang dihasilkan. Jadi di sini ada tabel 2 ini, emisi hidrogen yang semakin tinggi persentase Coldwork yang dilakukan pada sampel semakin tinggi juga rata-rata laju korosi. Oleh karena itu, laju korosi ini dapat dinyatakan banding lurus dengan tingkat deformasi anoda aluminium. Oke. Ini kita masukkan konklusi lakukan oleh rekan saya. Baik, lanjut ke conclusion. Seperti apa yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Next. Nah, berdasarkan hasil pengamatan secara visual, pengukuran laju korosi dan potensi korosi yang tercatat, dibuktikan bahwa kerja dingin atau cold work yang lebih tinggi akan meningkatkan efisiensi perlindungan korosi. Nah, anoda aluminium dengan pengerjaan dingin atau cold work hingga 40% telah bekerja lebih lama sebelum batang baja terurai. Aktivitas anoda aluminium dalam melindungi baja karbon dapat ditunjukkan dengan jumlah gelembung hidrogen yang diproduksi. Persentase pengerjaan dingin yang lebih tinggi pada aluminium dapat meningkatkan laju korosinya sebanding dengan terlepasnya lebih banyak gas hidrogen. Next, mungkin. Baik, ini referensi yang kita gunakan. Oke, terima kasih atas perhatian yang dihaturkan kepada kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 9, kelompok Elektrokimia 01. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.